Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul optimasi masalah NAPSEC 01 menggunakan algoritma genetika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami. Saya Catherine Ciana Juliana dengan nomor NIM 232410103004. Di sini yang pertama yaitu untuk pendahuluannya adalah latar belakang masalah. Masalah knapsack adalah salah satu masalah optimasi kombinasional klasik. Dalam versi 01 knapsack, kita diberikan satu set item yang masing-masing memiliki bobot dan nilai serta sebuah ransel dengan kapasitas bobot maksimum. Tujuannya dari masalah ini adalah untuk memilih item-item yang akan dimasukkan ke dalam ransel, sehingga total nilai dari item yang dipilih ini dapat dimaksimalkan tanpa melebihi kapasitas bobot ranselnya. Disebut 01 karena untuk setiap item ini hanya ada dua kemungkinan keputusan, diambil diwakili oleh angka 1 atau tidak diambil diwakili oleh angka 0. Secara komputasi, 01 knapsack problem ini termasuk dalam kategori NP-complete atau NP-hard. Artinya, untuk menemukan solusi optimal secara pasti menggunakan metode brute force memerlukan waktu komputasi yang sangat lama, yaitu sebanyak 2 pangkat n. Kemungkinan di mana n adalah jumlah item. Jika jumlah item sangat besar, metode ini menjadi tidak praktis atau intractable. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metaheuristik seperti algoritma genetika. GA tidak menjamin ditemukannya solusi optimal pasti, tetapi sangat efisien dalam menemukan solusi aproksimasi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. GA hanya mengevaluasi sebagian kecil dari total kemungkinan solusi, sehingga dapat memangkas waktu pemrosesan secara signifikan. Perkenalkan nama saya Raja Mandarima dengan NIM 3027 dari kelompok 3 algoritma evolusi. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Itu pertama, di sini terdapat studi kasus yang simulasi sederhana yang gimana terdapat kolektor seni, yaitu dengan kapasitas sangat terbatas yaitu 15 kg. Nah, berikut adalah item, bobot, sama nilainya. Dapat pada keputusan yang merepresentasikan apakah item ini dipilih atau tidak. Yang kedua ini juga terdapat objektif atau tujuan, yaitu memaksimalkan total profit dari item yang dipilih dengan rumus seperti berikut. Lalu terdapat kendala, yaitu tidak boleh melebihi kapasitas tersebut yaitu 15 kilo dengan rumus seperti ini. Yang keempat, ada desain algoritma genetika yang secara lengkap bagaimana digunakan untuk menyelesaikan masalah knapsack ini, yang bekerja berdasarkan prinsip seleksi alam, reproduksi, dan mutasi. Nah, langkahnya itu seperti ini. Ada start, inisiasi populasi, eval fitness, cek stop area. Jika iya akan top, seleksi, crossover, mutasi, evaluasi anak, elitisme, lalu generasi baru, dan akan looping lagi ke evaluasi fitness. Yang kelima, ada representasi kromosom, yaitu menggunakan pengkodian biner, yang dimana setiap individu disebut kromosom yang dipresentasikan sebagai array atau vektor biner dengan panjang n atau jumlah item tersebut. Nah, ini merupakan parameter yang digunakan dalam simulasi ini, yaitu ukuran populasi, per kromosom, crossover rate 100%, mutation rate 10%, generasi maksimumnya 2 generasi, dan metode seleksinya yaitu turnamen selection dengan menggunakan tekan sama dengan 2, jenis crossover singleton crossover, jenis mutasi bifid mutation, elitisme, satu kromosom terbaik 2 generasi berikutnya. Nah, ini merupakan penjelasan sistematis berdasarkan atas tadi ya. Terus yang ketujuh ini ada inisiasi populasi, yaitu populasi awal itu dibantu secara acak dengan random dengan strategi kelanjutan yang dapat menginisiasi satu solusi secara greedy. Yang 8 tuh ada evaluasi, yaitu mengukur kualitas kelayakan sebuah kromosom, yang dimana fungsi ini total proses dari item yang dipilih. Nah, yang solusi yang tidak layak adalah kromosom yang total bobotnya melebihi kapasitas knapsack yang harus ditangani. Strateginya adalah memberikan penalti, yaitu nilai fitness 0. Yang ke-9 ada operator seleksi, yaitu memilih induk untuk reproduksi yang metodenya menggunakan turnamen selection atau role-based selection menggunakan angka sama dengan 2. Terus yang ke-10 ini ada operator crossover, yaitu pindah silang, yaitu potong acak. Yang ke-11 ada operator mutasi, yaitu menggunakan bifid mutation, yaitu membangkitkan gen anak secara acak ya, untuk mencegah GA atau generasi algoritma terjebak di solusi lokal dan menambah variasi populasi. Elitisme ini untuk memastikan kromosom terbaik dari generasi saya tetap dipertahankan dalam simulasi ini. Yang ke-13 ini ada langkah untuk membentukkan generasi baru. Yang ke-14 ada kondisi berhenti jika diberhentikan ketika
jumlah generasi vaksin tercapai atau fitness terbaik tidak meningkat lagi. Nah, pada studi kasus ini dihentikan setelah dua generasi. Untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felix Parbani dengan NIM 232410103031 akan menjelaskan tentang bab 4, hasil dan pembahasan. Kali ini kita memaparkan hasil simulasi penerapan algoritma genetika yang knapsack 01 ini, yang kita ada dua simulasi studi kasus pertama, yaitu koleksi barang seni, yaitu knapsack 01. Jadi kondisi awal pada generasi 0 kita inisialisasi, kita bangkitkan populasi secara acak. Hasil simulasi nanti di codingan itu menunjukkan variasi solusi yang beragam. Jadi sebagian kromosom itu menghasilkan solusi yang valid di bawah bobot 15 kilo, sementara bagian lainnya melanggar kapasitas batasnya, yaitu di atas 15. Jadi kromosom itu memilih kombinasi barang dengan total bobot 15 kilo, misalnya kombinasi guci, lukisan, dan keramik yang seberat 18 kilo itu nanti akan otomatis dikasih fungsi penalti. Ini nilai fitness mereka dipaksa menjadi 0. Lalu solusi terbaiknya di antara solusi acak yang valid, kombinasi terbaik yang ditemukan adalah pengambilan guci dan lukisan dengan total bobot 12 kilo dengan total nilai profit sebesar 24. Lalu proses evolusi generasi pertama, itu operator genetika mulai memperbaiki kualitas populasi, yaitu memilih individu dengan fitness yang tinggi, yaitu fitness 24 dibandingkan dengan individu yang terkena penalti atau 0. Jadi meskipun terjadi pertukaran gen atau crossover yang terjadi crossover itu dan mutasi acak pada generasi ini itu belum ditemukan kombinasi yang mampu melampaui solusi terbaik sebelumnya. Jadi algoritma masih memakai konfigurasi guci dan lukisan sebagai solusi yang paling optimal, menunjukkan fase stagnasi sementara di mana algoritma sedang eksplorasi ruang pencarian di sekitar solusi lokal. Nah, untuk generasi keduanya ini operator mutasi terlihat nyata ya. Algoritma itu berhasil menemukan variasi genetik yang baru dan mengubah bit pada kromosom yang mempresentasikan pengambilan barang fast. Jadi peningkatan solusinya, kombinasi baru terbentuk yaitu guci, lukisan, dan fast. Dan penambahan fast ini dengan bobot 3 kilo nilai 5 itu dalam sebelumnya bobot 12 itu menjadikan bobotnya sekarang tepat 15 kilo dengan nilai akhir yang meningkat keuntungannya menjadi 29 karena total bobot pada di batas di 15 kilo ini. Solusi ini merupakan solusi optimum global yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal tanpa melanggarnya. Untuk studi kasus kedua kita simulasikan packing tas gunung. Nah, di sini kita tasnya itu terbatas pada 20 kilo dengan durasi evolusi diperpanjang hingga 5 generasi. Jadi definisi masalahnya adalah kapasitas C-nya itu 20 kilo dengan nilai memaksimalkan total nilai guna atau profitnya tadi dengan daftar barangnya itu ada tenda, sleeping bag, kompor portable, logistik, dan seperti makanan, air minum, dan P3K dengan masing-masing bobot dan nilai gunanya. Parameter algoritma ini menggunakan pendekatan sedikit berbeda untuk menciptakan demand populasi yang lebih cepat karena ukuran populasinya sekarang 4 individu dengan jumlah generasinya 5. 2 generasi awal itu nanti dihitung manual dilanjutkan dengan komputasi program. Lalu crossover rate 1.0 selalu terjadi pindah silang dan mutation rate-nya adalah 0,1 atau 10% per gen. Dengan elitismenya itu satu kromosom terbaik dipertahankan. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Lopez Marcelo dengan NIM 232410103033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai optimasi masalah knapsack menggunakan algoritma genetika. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian fase eksplorasi. Pada fase awal evolusi, algoritma dengan cepat menemukan solusi yang cukup baik. Kombinasi kromosom yang dominan memilih tenda, kompor, portable, dan minum air. Untuk analisis kondisinya, kombinasi ini menghasilkan total nilai guna 31 dengan bobot total 17 kilo. Kemudian untuk kekurangannya, meskipun valid, solusi ini belum efisien karena masih menyisakan ruang kosong sebesar 3 kilo di dalam tas yang belum dimanfaatkan untuk membawa barang lain. Kemudian kita lanjut untuk fase eksploitasinya dan perbaikannya. Nah, pada generasi ini, algoritma berhasil keluar dari optimum lokal tersebut. Melalui proses evolusi, algoritma menemukan bahwa sisa kapasitas 3 kilo dapat diisi oleh item dengan bobot kecil namun bernilai penting, yaitu P3K dengan bobot 2 kilo. Untuk lonjakan fitnessnya, dengan menyisipkan P3K ke dalam kombinasi sebelumnya, total nilai guna meningkat signifikan dari 31 menjadi 36. Untuk efisiensi ruangnya, total bobot menjadi 19 kilo, yang berarti tingkat pemanfaatan kapasitas tas meningkat menjadi 95%, atau bisa dibilang hanya sisa 1 kilo. Kemudian fase terakhir yaitu fase stabilisasi. Nah, di
akhir simulasi ini tidak ditemukan solusi lain yang memiliki nilai fitness lebih tinggi dari 36. Analisis konvergensinya, kapasitas tas sebesar 1 kilo tidak cukup untuk menampung item tersisa yang paling ringan sekalipun. Nah, oleh karena itu, secara sistematis, algoritma telah mencapai titik jenuh atau solusi optimal global. Di sini tidak ada kombinasi lain yang memungkinkan penambahan nilai tanpa melanggar batasan 20 kilo. Kemudian kita lanjut ke analisis performa algoritma. Berdasarkan hasil dari kedua studi kasus di atas, beberapa analisis mendalam mengenai karakteristik algoritma genetika yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran krusial elitisme pada peralihan antar generasi, terutama gen 1 ke gen 2 pada kasus 1 dan gen 2 ke gen 3 pada kasus 2. Mekanisme elitisme memainkan peran vital. Nah, mekanisme ini tuh mengunci solusi terbaik yang pernah ditemukan agar tidak hilang atau rusak akibat proses crossover atau mutasi yang bersifat acak. Hal ini menjamin bahwa kualitas solusi tidak akan pernah menurun seiring bertambahnya generasi. Untuk efektivitas penalti pada constraint-nya, sistem penalti yang memberikan nilai fitness 0 pada solusi over capacity terbukti sangat efektif sebagai filter alamiah. Individu yang tidak layak langsung tersingkir dari kompetisi reproduksi. Hal ini memaksa algoritma untuk memfokuskan pencarian hanya pada area solusi yang feasible atau layak, sehingga mempercepat waktu konvergensinya. Kemudian keseimbangan eksplorasi dan eksploitasinya yang terakhir, algoritma ini menunjukkan keseimbangan yang baik. Pada fase awal atau gen 1 sampai gen 0 sampai 1, ini algoritma melakukan eksplorasi untuk menentukan kandidat solusi yang valid. Nah, pada fase pertengahannya, algoritma melakukan eksploitasi dengan memperbaiki solusi yang ada. Misalnya seperti menambahkan barang kecil untuk mengisi sisa ruang hingga mencapai hasil maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Nama saya Didobat Firdaus dengan NIM 354. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian dan simulasi untuk menyelesaikan masalah karena bisa 01 menggunakan algoritma genetika dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah efektivitas algoritma dan optimasi kombinatorial. Jadi pada studi kasus pertama yaitu koleksi barang seni, algoritma berhasil menemukan solusi optimal dengan total profit 29 dan bobotnya 15 hanya dalam 2 generasi. Nah, pada studi kedua untuk packing tas gunung, itu solusi optimalnya di profit 36 dan bobotnya 19 kilogram pada generasi ketiga. Ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi algoritma pada ruang masalah yang berbeda. Untuk peran operator genetika, di sini penerapan operator genetika yang tepat sangat menentukan keberhasilan pencarian solusi. Nah, jadi yang pertama ada seleksi turnamen efektif, seleksi turnamen, ada crossover untuk mempercepat pertukaran, mutasi untuk memegang peranan krusial dalam mencegah algoritma terjebak pada lokal optimum, lalu elitisme untuk menjamin bahwa solusi terbaik akan ditemukan, tidak hilang selama proses evolusi dan menjaga stabilitas konvergensi. Lalu untuk constraint-nya, yaitu strategi pemberian fungsi penalti dengan memberikan nilai fitur 0 pada solusi yang lebih kapasitas terbukti sangat efisien. Nah, jadi dia akan mengeliminasi individu yang tidak valid dari populasi sehingga algoritma itu fokus area solusi yang layak. Untuk efisiensi komputasi, jadi meskipun populasinya kecil atau 4 individu, eh, algoritma mampu menemukan solusi yang memuaskan. Berarti algoritma evolusi ini sangat efisien untuk makalah skala kecil hingga menengah dan memberikan keseimbangan baik antara waktu komputasi dan kualitas solusi. Untuk sahabatnya, pengujian skala besar itu perlu pengujian pada dataset yang jumlahnya item yang jauh lebih besar. Misalnya lebih dari 50, lebih dari 100 untuk menguji skalabilitas performa waktu komputasi algoritma secara lebih mendalam. Habis itu ada variasi parameter
Ini disarankan untuk melakukan analisis sensitif terhadap parameter algoritma seperti ukuran populasi, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi untuk menemukan konfigurasi parameter yang paling optimal berbagai jenis kasus. Untuk manage selanjutnya itu metode penalti adaptif, dia lebih canggih dan mempertimbangkan agar kromosom hanya sedikit melebihi kapasitas masih memiliki peluang untuk diperbaiki daripada langsung dibuang. Lalu perbandingannya yaitu perbandingan algoritma. Jadi membandingkan algoritma genetika dengan metode heuristik lain seperti simulated annealing and colony optimization and atau particle swarm optimization akan memberikan wawasan lebih luas mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing metode pada kasus knapsack. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.